Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo teman-teman, rekan-rekan yang ada di Kecamatan Sukodono dan juga masyarakat umum. Saya Yuris Prasica hadir menyapa Anda perdana dalam launching Karang Taruna Podcast Kecamatan Sukodono tahun 2021. Dan podcast ini merupakan salah satu bentuk kontribusi kami sebagai pemuda-pemudi Karang Taruna Kecamatan Sukodono untuk bisa membanggakan Kecamatan Sukodono khususnya di mata Kabupaten Sidoarjo. Dan nantinya podcast ini kalian gak akan rugi untuk melihatnya dan mampir ke sosial media kami karena akan ada banyak sekali informasi menarik, baik itu edukasi, hiburan, olahraga, seni, dan berbagai macam topik-topik hangat yang akan kami bahas nantinya bersama dengan para gestar yang sangat menarik sekali. Nah, di podcast perdana ini Yuris nggak sendiri karena Yuris sudah ada. Ini para trimasketirnya dari Kecamatan Sukodono. Kenapa saya bilang trimasketirnya? Karena para figur ini, 3 orang figur ini sangat-sangat berpengaruh bagi majunya Kecamatan Sukodono di mata Kabupaten Sidoarjo ataupun bisa lebih meluas lagi. Langsung saja kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, ini kayaknya kalau saya panggilnya Bapak nggak pas gitu ya, karena saya yang paling tua ini. Oke. Oh iya, katanya 24 Pak. Oke, karena memang kita ini kan auranya dan jiwanya para pemuda ya. Jadi saya panggilnya Mas atau Akang atau Abang nih ya pantasnya ya. Abang Mas atau aja. Mas? Mas aja lah, Mas aja ya. lebih Oke, makjeleb. mantap. Nah, rekan-rekan pemuda-pemudi yang ada di Kecamatan Sukodono dan juga masyarakat umum, ini yang pertama adalah gestarnya asli. Saya bilang trimasketir karena para beliau ini asli dari Kecamatan Sukodono. Yang pertama ada Mas Fahmi Adimara SKM MKK. Halo Mas. Halo Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, Mas Fahmi ini merupakan pemuda asli dari Panjunan ya. Dan beliau ini merupakan figur yang bisa dibilang sangat inspiratif bagi para pemuda karena beliau ini juga banyak sekali prestasinya dan penghargaannya seperti Google Local Guide Indonesia 2017. Yang kedua adalah founder Indonesian Rumors, dan yang ketiga adalah beliau ini juga termasuk wirausaha ya, seorang wirausahawan muda, yaitu ownernya dari Indisc 1931. Wow, banyak sekali. Alhamdulillah. Luar biasa. Tentu kita ini pastinya podcastnya karena perdana juga, kita juga memberikan special guestnya yang khusus juga. Gitu. Siap. Tepuk tangan ya. Baik, yang kedua yaitu ada Mas Haji Sulamul Hadi Nurmawan Aduh, Mas saya. STHI. STHI. Keren. Halo Keren. Mas, apa kabar? Selamat Baik, datang di Mbak. podcast Ya, kami. Terima kasih. Nah, tentu mungkin ya para pemuda yang ada di Kecamatan Sukodono sudah familiar sekali dengan beliau. Beliau ini merupakan seorang politikus, Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, dan juga owner seorang wirausahawan One Coffee and Eatery yang ada di Klopo 10. Terima kasih Bapak. Ya, Mas sama-sama. sudah datang di Iya, podcast sama-sama. kami. Makasih. Oke, dan yang ketiga ini kayaknya sudah bagi teman-teman Karang Taruna sudah sangat kenal sekali ya, karena beliau ini merupakan Ketua Umum dari Karang Taruna Kecamatan Sukodono. Wow, ketua umum ya? Iya. Nggak pakai umum Pak berarti? Dia Oke. bukan terkenal, tercemar. Oke, baik, selamat Ya, malam Mas selamat Mirza. malam Mbak Yuris ya. Oke. Iya. Mas Mirza ini punya panggilan karib ya teman-teman, namanya Mas Jojo. Mas Jojo ya. Iya, Mas Jojo. Nggak Panggilan tahu, bekennya ya. Kenapa Iya. sih Mas Jojo? nggak tahu tiba-tiba Jojo gitu. Kan saya kaget juga. Nama aslinya KTP Jojo, panggilan Mirza. Oh, oke. Kebalik berarti. Terbalik. Oke lah.
Nah, dari 3 narasumber kali ini atau 3 guest star kali ini, kita akan banyak sekali membahas tentang apa sih sebenarnya kemerdekaan yang ada di Indonesia. Karena kita tahu ya bahwa sudah tahun kedua Indonesia ini merayakan kemerdekaan di tengah pandemi COVID-19. Tentu kita semua tidak memungkiri dan kita juga pasti merasakan betul ya kalau pandemi sekarang bisa menyurutkan makna kemerdekaan itu sendiri. Nah, Yuris, sebelum melangkah lebih lanjut, Yuris ingin bertanya nih satu persatu dari para gestar ini, sebenarnya makna kemerdekaan di tengah pandemi COVID-19 itu harus dimaknai seperti apa sih? Silakan Mas Wawan terlebih dahulu. Oh Monggo. iya, terima kasih. Sebuah kehormatan bagi saya bisa gandeng sama Mas Fahmi ini. Saya Luar juga. biasa. Orang yang rumahnya terpencil di Panjunan, Oke. tapi dolannya ke Amerika, ke India ya. Oke, Iya. Luar luar biasa. biasa sekali. Terus paling dekat dia ke Lumajang gitu loh, paling dekat itu. Hutan apa Mas? Di Lumajang biasanya ke air terjun Tumpak Sewu. Nah, Tumpak Sewu, luar biasa. Keren ya. Sama Mas Jojo ini, Iya, orang paling terkenal se-Sukodono. mentok. Mantap. Mentok Mantap, Sukodono. Sukodono. Hari ini kalau saya memaknai kemerdekaan, bagi saya harus saya maknai dengan pertama merdeka secara kesehatan. Artinya kita betul-betul sehat dan bisa sama-sama untuk terbebas dari pandemi ini, atau artinya segera berakhir pandemi ini. Yang kedua, merdeka secara ekonomi, yang artinya tidak terpuruk, tidak susah, dan bisa gampang mencari pekerjaan, dan itu perlu kerja keras dan ide yang kreatif. Oke. Nah, ada juga merdeka dari kepalsuan bagi saya. Oke. Ya, kenapa kok merdeka dari kepalsuan? Karena hari ini butuh kejujuran, butuh kegigihan, butuh semangat, dan semoga beruntung untuk sukses. Nah, gitu. Betul. Ditambah semoga beruntung untuk sukses. Nah, yang terakhir merdeka dari seremonial kalau saya. Kenapa kok merdeka dari seremonial? Karena begitu banyak sendi-sendi kehidupan ini yang harus kita angkat betul, harus kita kita selesaikan betul berbagai problemnya, sehingga ketulusan, keterbukaan, dan semuanya itu menjadi keharusan yang harus kita nikmati dalam kemerdekaan ini. Oke, luar biasa sekali. Dan memang ya benar ya, ketika kita memaknai kemerdekaan itu harus sebenarnya punya banyak aspek ya yang harus menjadi merdeka begitu. Tidak hanya dari sisi seremonial itu tadi yang sudah disebutkan sama Mas Wawan, tapi juga sebenarnya kemerdekaan itu harus benar-benar merdeka dari sisi kesehatan karena memang kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Betul. Oke. Nah, saya bergeser ke Mas Fahmi. Apa sih itu tadi makna kemerdekaan di mata Mas Fahmi ini? Sepertinya udah banyak banget ya udah dijelasin sama Mas Wawan ya. Tapi kalau dari saya sendiri mungkin sebagai orang yang terjunnya ngopinya atau main-mainnya sama teman-teman yang masih muda-muda. Oke. Itu mungkin di kesempatan 2 tahun terakhir ini itu kan akhirnya nggak disangka gitu loh Mbak. Oke. Yang awalnya kita hidup ya gini-gini aja, terus kedepannya seperti ini. Ternyata dengan adanya pandemi ini kita tertantang untuk mengasah kreativitas kita agar bisa lebih kreatif lagi. Mantap. Dalam artian kita kan udah jeder, ada pandemi otomatis semuanya dibatasi. Nah dari situ kita harus lebih untuk memaknai ulang tahun Indonesia dengan lebih semangat. Meskipun kita di tengah keterbatasan ini, kita sama kok sama orang-orang dari seluruh dunia. Itu juga nggak pilih-pilih pandemi ini. Nah dari situ kita juga ada peluang untuk membuat suatu kreativitas agar kita tetap bisa hidup untuk kedepannya, Mbak. Oke, benar sekali. Kalau saya tangkap dari Mas Fahmi ini ya, benar ya, kemerdekaan itu sebenarnya sebagai momentum untuk
bisa bangkit dan berkarya ya sebenarnya Benar, ya. benar. Karena memang pandemi ini bukan Indonesia aja yang merasakan, tapi bahkan seluruh dunia begitu. Oke, kita bergeser ke Mas Jo. Mas Jo. Ya. Mas Jojo ya. Gimana ya Mas Jojo? Iya. Gimana sih arti dan makna kemerdekaan bagi seorang Mas Jojo? Arti kata kemerdekaan di tengah pandemi ya, pandemi COVID memang luar biasa. Pandemi COVID ini kita hampir melalui hampir 2 tahun. Oke. 2 tahun kita lalu dari 29 sampai 2020, 21 dan semoga nanti 2022 sudah tidak ada lagi. Amin. Nanti kita sudah sehat semua dan lain sebagainya dan bisa beraktivitas seperti biasa. Terkait arti kemerdekaan memang saya lebih intinya di masyarakat ya. Masyarakat memang kalau diartikan kemerdekaan dengan tahun-tahun yang dulu memang sangat berbeda karena biasanya Agustusan pakai lomba dan lain-lain, mungkin ada hiburan dan lain-lain untuk memeriahkan kemerdekaan, tapi memang 2 tahun ini kita hanya bisa berdoa, mungkin melaksanakan kegiatan pun melalui virtual. Seperti tadi yang disampaikan Mas Fahmi, Mas Wawan tadi, intinya kita ke depan harus lebih bisa menikmati pandemi. Dalam arti menikmati itu setelah ini nggak mungkin kita akan berjalan mundur, harus ke depan dan menyesuaikan dengan kondisi yang seperti ini. Nah, maka dari itu semua yang kita lalui ini ya termasuk kegiatan yang mungkin bisa diaplikasikan di teman-teman desa atau teman-teman yang lain di kondisi pandemi. Kita tidak harus berhenti berkegiatan, tapi kita coba memanfaatkan kegiatan ini berupa online, melalui media sosial dan lain sebagainya. Seperti Mas Fahmi ini kan tadi menyampaikan hal seperti itu. Mungkin itu, Mbak Yuris. Ya, benar sekali ya teman-teman pemuda-pemudi Kecamatan Sukodono dan juga masyarakat umum. Memang ketika kita berbicara soal pandemi ya, kita nggak bisa untuk membatasi diri begitu ya, maksudnya kita harus bisa berjalan beriringan dengan pandemi. Betul. Begitu kan, karena tidak mungkin kita menolak pandemi itu sedangkan itu sudah terjadi di negara kita dan di kehidupan kita begitu. Nah, selanjutnya ini kan memang pandemi COVID-19 dan juga kemerdekaan, banyak sekali hal-hal yang tentunya para masyarakat ataupun pemuda bisa memanfaatkan digitalisasi begitu ya. Kalau dari pandangan Mas Fahmi sebagai konten kreator nih ya, bagaimana sih strategi yang harus dan perlu dilakukan ketika hidup berdampingan dengan digitalisasi dan pandemi begitu? Bawa handphone tiap hari kan berdampingan sama digitalisasi. Betul, salah satu. Masuk akal. Iya. Bisa aja. Oke, gimana Mas Fahmi? Kalau dari aku emang sebelumnya ini profesinya emang sebagai konten creator. Tapi ini kan udah beberapa tahun udah aku jalankan, Mbak. Tapi sebelum-sebelumnya ya sama kayak teman-teman yang mungkin baru pertama kali ini mengenal digitalisasi. Jadi dulu itu emang masa transisi yang awalnya saya nggak tahu, akhirnya terjerumus di pekerjaan ini. Lihat aja tadi, Mbak, aku kuliahku kesehatan malah ngurusinnya bikin konten digital, bikin animasi, ngurusin website. Iya. Konten yang sehat. Berarti terjerumus Mas ya? Terjerumus. Tapi hasilnya luar biasa. Iya, alhamdulillah. Nah, dilihat dari situ, aku dulu mikirnya gini, simpel aja. Dengan adanya internet itu sebenarnya semua orang itu berpeluang untuk memaksimalkan potensi yang ada di dirinya. Salah satunya dulu itu sempat ngikutin beberapa program yang dilakukan oleh Google. Akhirnya mulai dari bikin konten akhirnya dapat apresiasi hingga diundang ke sana. Oke, yang tadi ya prestasinya tadi ya yang Google Guides, Local Guides. Oke. Kita tahan dulu jawaban dari Mas Wawan dan juga Mas Jojo. Kita akan kembali lagi setelah segmen yang berikut ini.
pemuda-pemudi Kecamatan Sukodono dan juga masyarakat umum, Yuris kembali lagi nih menyapa kalian. Sekarang ada di segmen 2, itu tadi kita sudah bahas ya. Banyak sekali kita akan bahas tentang bagaimana makna kemerdekaan, kemudian nah sekarang ini Yuris akan coba, tadi sempat tertunda karena ada segmen yang mau lewat. Nah sekarang Yuris mau tanya lagi nih ya ke para gestarnya Yuris kali ini. Mas Jojo dulu deh ya. Siap. Gimana tadi bagaimana sih sebenarnya kita sebagai pemuda harus bisa strateginya dalam memaknai kemerdekaan ini di tengah digitalisasi ini? Tadi juga disampaikan oleh Mas Wawan, pegang HP saja termasuk mengikuti digitalisasi ya. Oke. Setiap hari, betul. Setiap hari megang HP. Ternyata kalau bisa kita memanfaatkan dunia digitalisasi, termasuk HP, termasuk medsos dan lain sebagainya, itu kan akhirnya luar biasa, kata Mas Fahmi tadi. Oke. Bagaimanapun juga kita di era yang seperti ini, kita ya harus mengikuti perkembangan zaman yang ke depan. Jangan sampai nanti HP terus setiap hari pegang HP tapi buat hal-hal yang mungkin malah merugikan. Oke. Ya kan, sekarang mungkin lagi banyak game online dan lain sebagainya, sampai apalah itu yang negatif. Kalau kita buat positif dan menghasilkan, apalagi di ekonomi ya, itu kan akhirnya menjadi luar biasa. Terutama kepada teman-teman pemuda ini, ayolah kita manfaatkan di era yang digitalisasi ini, ketika pandemi COVID juga, dan juga memaknai kemerdekaan dengan situasi yang Serba berkarya. serba gitu berkarya. ya? Betul. Oke. Intinya harus tetap berkarya. Oke. Nah, gimana nih kalau dari pandangan Mas Wawan nih? Apa ya tadi ya? Kayaknya Rodo Mas Wawan ini dawa. nggak fokus ya. Kenapa? Karena di depan ini sudah ada banyak sekali Ya, makanan. ya. Karena ini yang akan Yuris dan juga para gestar ini promosikan juga. Ini merupakan karya, termasuk karya ya, tapi dalam bentuk yang benar-benar bukan visual tapi real begitu ya, dari makanan, minuman dan lain sebagainya. Tapi ya itu tadi, Mas Wawan, gimana strateginya kalau kita di tengah pandemi COVID-19 ini harus masih bisa berkarya, kemudian memaknai kemerdekaan yang seperti apa di era digitalisasi? Langsung lihat profilnya Mas Fahmi. Itu Enak strateginya. Iya. Enak jawabnya Langsung gitu. lihat profilnya Mas Fahmi, itu strateginya. Bagaimana caranya pegang HP tok nyampe Amerika, nyampe India. Iya, betul. Ini baru pulang dari Jakarta. Oke. Terus saya yang paling seneng itu lihat dia naik Land Rover di sebuah hutan camping gitu. Tak kirain jalan-jalan. Ternyata dia dibayar sama kementerian kayaknya gitu. Wow, Iya, iya. luar Ya ini biasa sekali. ngopi jalan-jalan, dolen dapat uang. Oke. Ya Mas Fahmi Fahmi, ini iya ya. Betul. profilnya di situ. Tetapi memang kemajuan teknologi hari ini itu anugerah buat teman-teman semua ya. Kalau saya ini yang repot, harus memeras Menyesuaikan. otak yang lebih. Oke. Kalau Mas Fahmi sama Mas Jojo ini harusnya tanpa memeras otak, langsung bisa memanfaatkan semuanya dengan enjoy dan produktif. Oke. Kalau nggak bisa, goblok banget Jojo sama Mas Fahmi gitu kan. Ya kalau nggak bisa. Kalau saya terpaksa harus memeras otak karena ketika usia saya Mas Fahmi, Jojo itu beda jauh lah ya. Kalau saya membayangkan begini, kalau dulu itu saya membayangkan 10 tahun ke depan akan begini, itu mungkin terjadi betul. Oke. Kalau sekarang nggak perlu 10 tahun, bayangan kita itu 2 tahun lagi sudah terjadi gitu. Nah, itu yang saya maksud, pertama anugerah sekaligus tantangan. Oke. Anugerah dalam artian itu akan bisa mempercepat segalanya. Tantangan ada 2. Apa aja itu? Tantangan bagaimana caranya kreatif Betul. dan bisa memanfaatkan betul itu. Tetapi tantangannya yang kedua juga harus berdiri tegak, tidak gampang mendapatkan hal yang negatif. Oke. Ini nggak bisa dihindari. Ojo dulingan HP cek gak negatif tok, nggak bisa. Nggak bisa. Dirinya yang harus diisi. Gak gampang kepangan hoax gitu ya, gak gampang kena hoax ya dirinya. Nggak gampang lelah ketika secara fisik aja lelah melihat HP gini, ya caranya bagaimana dirinya gitu ya. Itu tantangannya di situ, banyak hal sih tantangannya.
Tapi anugerahnya ya di situ tadi. Dengan cara ini kita harus berpikir betul. Saya ini pernah sekitar 2 tahun yang lalu itu pernah nyoba berangkat dari rumah naik ke bandara, terus naik pesawat, terus nyampe rumah mertua di Jakarta. Oke. Semuanya nggak bawa uang cash pernah. Bisa kok 2 tahun yang lalu. Oke. Tapi rada ndredeg. Nyampe, Masalah. Ndredeg, ndredeg. Nyampe tapi. Nyampe. Ya, Oh, ndredeg. alhamdulillah. sampai ditolong koncone ya. Nah, Enggak serius. Mulai pesen Grab sederhana banget kan, mulai pesen Grab ya. sampai pesen taksi online lah ya, sampai bandara. Bandara saya butuh makan, butuh apa pakai gesek. Pesawatnya tiketnya sudah beli online, mendarat di sana lagi dan semuanya pakai taksi online, nyampe rumah nggak keluar uang Uang tunai. tunai Tunai, sama ya. sekali. Kalau dulu saya seusia Mas Fahmi, kapan ya itu terjadi? Mungkin saya umur 50 paling gitu itu akan terjadi. Ternyata waktu itu ulang tahun saya yang ke-17 tuh. Wis, Ya. luar biasa. Betul. Enggak. Waktu 2 tahun yang lalu lah, berarti 40-an ya, 40 tahun yang 40. Saya usia 40 sudah terjadi. Oke. Enggak pakai uang sama sekali, uang tunai sama sekali bisa. Padahal ketika saya umur 30, saya bayangkan paling umur 50 itu baru terjadi. Lah Mas Fahmi ini usianya berapa Mas? 29. 29. Bayangannya Mas Fahmi kalau pakai era saya umur 40 paling baru terjadi. Ini umur 31 nanti sudah terjadi mungkin. Nah, ini di Jakarta aja sudah ada taksi online udara. Iya kan? Mau Helikopter. diluncurkan kan? Iya. Iya, ada. Saya nggak ngebayangin itu ada di TV kalau saya. Waktu itu wah ini sesuatu yang nggak mungkin kayaknya gitu kalau saya. Betul. Gitu. Dan memang bisa dibilang kemajuan teknologi itu benar-benar sangat pesat ya. Bahkan kita nggak perlu berpikiran bagaimana 5 tahun lagi, tapi 2 tahun lagi, 1 tahun lagi itu bisa benar-benar terjadi. Kalau Seperti bagi itu. saya begini strateginya, harus menghadapi dunia teknologi ini, harus menganggap dunia teknologi ini dunia nyata. Bukan lagi dunia maya Maya. atau dunia awang-awang, bukan. Teknologi ini dunia nyata. Oke. Itu benar-benar. baru akan kita fight di situ. Dan seperti kita sekarang ini kan termasuk juga memanfaatkan teknologi ya, Ya, karena memang secara teknis dan juga kita sangat-sangat disupport oleh Dede Berkarya, Ya. Wow. mulai dari luar biasa sekali. Semua ini Luar biasa. Gokil, Ya, gokil. betul Alat-alat sekali. Ini alat-alatnya lengkap banget ini. anu, Keren. Aku penasaran sama ini loh. Saramonic. Oke. Bukan iklan, Pak. Enggak, luar biasa. Dede namanya. Iya, Dede Berkarya. Dede berkarya. Ini mahal loh, Mbak. Oke, iya betul Mahal sekali. ini. Iya. Ya, orang lain ini ditaruh di sini supaya kelihatan. Ini Mas Dede ini malah disembunyikan, nggak Disembunyikan. sombong orang. Enggak tuh. Nggak Luar sombong. biasa ini Dede Berkarya. Dan benar sekali kami juga sangat-sangat berterima kasih karena kami juga sangat-sangat disupport sekali dengan seluruh sumber daya manusianya, kemudian juga alat-alatnya seperti ini. Luar Mantap, biasa semoga sekali. sukses Dede berkarya. Top. Oke, nah kayaknya kita juga para pemuda-pemudi yang sedang menyaksikan podcast kita kayaknya juga bertanya-tanya ya, kenapa sih harus di luar outdoor kita apa itu namanya podcastnya? Karena ini merupakan lapangan yang bisa dibilang landmarknya Kecamatan Sukodono. Wow. Masa sih? Luar biasa. Hidup Kelapa 10. Nah, kita juga bisa langsung bicara lebih dalam lagi. Kenapa sih bisa dikatakan sebagai landmarknya Kecamatan Sukodono? Silakan Mas Wawan. Iya, karena ini sama ini. Enggak. Sama yang lain juga sih. Berarti yang gagas panjenengan. Ini balik lagi. Enggak, ya. Iya kan? Karena ini sama ini tapi dan yang lain juga. Oke. Lapangan ini masa pernah dipakai konten sama Mas Fahmi ini pada sebuah produk jam Jam mahal ya. jam mahal produk Amerika. Saya ngomong sama teman-teman di Kelapa 10 sini. Ini lapangan ayo kita maksimalkan, dirawat yang baik Oke. ya. Jelek-jelek begini sudah dipakai iklan oleh jam kelas dunia Amerika. Wow. Luar Padahal yang buat biasa. Fahmi, arek Panjunan. Panjunan. Asli Kecamatan Sukodono ya ini Akhirnya ya. salah satunya ini ya, di samping dibantu teman-teman semuanya lah ya. Salah satunya akhirnya viral lapangan ini, viral. Nah, lapangan ini sebetulnya sederhana kok, idenya itu sederhana. Saya itu kepingin, ini adalah dalam konteks politisi ya, Iya. kepingin memberi contoh, membangun itu
tuntas, manfaat, gak setengah-setengah. Mantap. Itu. Jadi katakan kadang ini ya pemerintah itu melengseng sungai 100 meter pindah lagi, padahal di sana kena air lagi ambrol, nggak Ambrol, selesai. ya. Bangun apa gitu, bangun jembatannya tok nggak pakai cat gitu. Oh, iya. Ada lah, ya enggak ya. Atau apalah nggak tuntas, banyak lah contoh yang nggak tuntas lah. Saya kepingin ini provokasi sebetulnya, provokasi kepada semua pihak. Alhamdulillah banyak yang terinspirasi menurut saya. Bangun sesuatu yang tuntas, manfaat, kreatif gitu. Dan viral. Ya gara-gara ini luar lagi biasa. gitu. Perkara semuanya. Ya, Mantap. lapangan pohon jomblo dulu terkenalnya gitu. Akhirnya saya nggak tahu apakah iya apa tidak, ditarik ada pohon tidak jomblo. Oh, Ada Ya, juga itu. 2 atau 3, Pak? ada. Pohonnya ada 2, dikasih judul pohon tidak jomblo. Gara-gara sini lapangan jomblo. Luar biasa. Tapi apakah terinspirasi sini apa enggak saya nggak tahu, saya hanya lihat aja gitu dari sosmednya. Tapi itu tadi Mbak, jelek-jelek begini, bagus-bagus begini. Bagus, betul. Bagus-bagus begini, begini dong. lapangan ini berarti pernah dilihat oleh orang Amerika. Iyalah, memproduk Dan- jamnya Amerika. Luar biasa saya, dan ini menjadi kebanggaan sekali ya, khususnya bagi warga Sukodono karena punya landmark yang sangat kece sekali seperti lapangan, namanya apa Bapak namanya? Mas Kalau Wawan? di dunia online sering terkenal lapangan pohon jomblo, tapi sebetulnya lapangan putra kelapa. Oke, Iya. lapangan Putra Kelapa. Kelapa. Mungkin teman-teman yang sedang menyaksikan podcast kali ini, kenapa sih dinamakan pohon jomblo? Karena di belakang Yuris dan juga Gestar ini itu namanya pohon jomblo. Jadi dia itu pohonnya cuman sendirian ya. Tapi Iya. untungnya para Gestar ini udah nggak sendiri gitu ya. Masih sendiri. Oh, Mas Oh, masih Fahmi sendiri. sendiri. Masih sendiri. Kami sendiri. Mbak Yuri sendiri. Sudah ada orang yang Oh lain. ya. Oh iya Iya iya. Ini Mas Fahmi. Sedih loh, Tolong ya. dicatat ya. Sedih loh ya. Panjunan Gang Limo. Oke, luar biasa sekali. Nah, kayaknya ini sudah kita mulai beranjak ke para UMKM ini ya, karena memang kalau kita lihat berdasarkan data ya, ngomong data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Sidoarjo, kalau sebenarnya Kota Sidoarjo khususnya punya banyak sekali, hampir 200.000 UMKM. Betul. Nah, salah Biasa. satunya yang Ngeri, bisa ngeri. menjadi unggulannya adalah UMKM yang ada di Kecamatan Sukodono. Nah, sekarang Yuris sudah ada di depan ini. Kita coba, mungkin boleh para Gestar bisa mencobanya begitu ya, nanti Loh, ya. boleh nih. Boleh, kita Ini- review. Ini Jojo putih biar dia bersih. Oke. Ini Mas Fahmi biar dapat jodoh. Siap. Ini saya. Oke. Yang lainnya gimana, Pak? Yang lainnya kita akan review setelah ini. Oke. Ya, balik nama. Siap. Oke, yang pertama terlebih dahulu kita akan beranjak ke salah satu UMKM. Jadi UMKM ini itu milik salah satu desa di Kecamatan Sukodono, tentunya yaitu siapa yang mana kita tampilkan di layar belakang ini. Oh, hijab. Silakan. Nah, hijab Kia. Nah, outfit yang Yuris pakai sekarang ini, jilbabnya itu merupakan salah satu milik Wow. dari gitu, hijab toh. Kia. Mukanya jadi- cantik ya. Mantap. Jadi ini luar biasa sekali hijab Kia ini mensupport outfitnya Yuris juga biar bisa tampil kece di depan kamera nih ya, dilihat oleh para teman-teman Ya. yang ada ya lihat secara virtual. Oke, jadi UMKM hijab Kia ini dia ini lokasinya ada di Dusun Bogem, Kebon Agung. Di mana dia punya banyak sekali produk, yang produknya tentu untuk produk para wanita ya. Kayaknya kalau mas-mas ini pakai hijab kayaknya nggak mungkin. Nggak gitu ya. mungkin ya. Malah jadi lebih cantik atau lebih ganteng gitu kan. Jojo kalau pakai jilbab cantik. Cantik sekali Atau saya. mau dicoba Mas Jo? Pernah. Dulu pernah, tapi sekarang enggak. Tobat. Makasih. Nah, betul sekali. Dan memang hijab Kia ini itu dia punya keunggulan banyak sekali, produk-produknya yang luar biasa dengan kualitas bahan-bahan yang siap sekali untuk dikomersilkan begitu. Teman-teman yang ada di melihat podcast kali ini bisa mengunjungi media sosialnya hijab di @hijab_Kia. Oke, selanjutnya kita beranjak ke yang kedua, yaitu
Ini kayaknya Mas Wawan anaknya suka makan jagung nggak? Suka juga. Oke. Nah, kita juga punya UMKM dari Kecamatan Sukodono juga. Dia ini dari Jogosatru, namanya ini Jasuke Milu. Boleh bisa di-review atau dibuka? Yang ini? Iya. Jasuke Milu. Iya, betul sekali. Silakan. Oh, Sendok ya. Oke. Oke. keren. Dilihat Mantap. secara virtual dulu. Kalau dilihat kelihatannya Visual, enak. Tata letaknya, terus apa namanya, Tutupnya. packagingnya ini keren. Jadi penting sekali kayak gini. Mm-mm. Makanan akan kelihatan bagus dan kelihatan terhormat. Orang beli Oke. senang dengan packaging yang kayak gini. Oke, betul sekali. Kalau dari mata konten kreator nih, Wih, sangat ini menarik udah sekali, Pak, ya. kalau di review nih, ini udah bisa dibeli di Instagramnya @jasuki_milu. Ini kalau di dunia digital, ini udah cocok lah. Sangat menjual begitu ya. Hitungannya udah terstandarisasi untuk Standarnya Mas ya. tahun-tahun milenial seperti ini, Pak. Mantap. Luar biasa sekali ya, dan tentunya benar teman-teman bisa mengunjungi kalau tertarik dengan makanan jagung keju ini bisa di @jasuke_milu. Selanjutnya kita lihat, wow, ini ada snack. Jadi snack ini Sukodono namanya Street Sukodono Snack. Street Snack. Oh, wih, Betul. keren. Luar biasa ya. Dan memang ini itu salah satu produk UMKM yang bisa dibilang punya bintang 5 ya di GoFood. marketplace ya, Marketplace. marketplace ya namanya ya. Mau itu GoFood, GrabFood ataupun di Ya, Shopee. Shopee. Nah, ini produknya yang ini. Jadi Siap. si Yang mana? UMKM yang ini Oh, yang Boleh dicoba? boleh sekali, atau kita nanti review di video Selanjutnya. terkhusus ya. Siap. Jadi yang dibawa sama Mas Wawan ini, dia ini termasuk bestsellernya ya. Namanya ayam cabai garam. Wow, keren. Aku suka packagingnya juga. Mm-mm. Jadi Keren. kreatif. Ya. Namanya ini yang paling seneng saya, Sukodono Street Snack. Berarti Menggambarkan Sukodono dari kan Jalan Dungus sampai Kebon Agung. Sarirogo, sampai Bonagung. Itu. Oke. Dan memang ini juga ada makanan yang lainnya, itu ada suko sambal gepuk. Jadi yang ini Bukan geprek ya? gepuk. Oh, Gepuk. gepuk. Iya, ha-ha. Ini pasti laku yang ini, Mbak. Yang Yang mana? ini. Betul. Ini kan asin ya? Betul. Ya, ini ikan pasti asin. laku ini. Dan Tertarik, memang- Mas? Dan sekarang sudah Tertarik? ada juga ini produknya ya, rekan-rekan. Jadi ini tuh salah satu bestsellernya dari Sukodono Street Snack. Snack. Jadi kalau teman-teman ingin coba bagaimana sih rasanya, seenak apa, teman-teman bisa langsung aja di Instagramnya juga, ada di Sukodono Street Snack. Oke, Street berlanjut Snack. ke yang selanjutnya. Ini ada suka minum susu. Wah, suka sekali. Oke. Saya suka. Kalau saya kopi. Kopi Oh, susu. sama kopi. Kopi. Berarti saya susu, kopi susu. Yoi. Nah, ini juga ada UMKM minuman yang menyegarkan sekali. Ini ada di depannya Mas Wawan juga, namanya Subasa, susu banyak rasa. Oh, keren. Subasa. Susu banyak rasa. Ya, ya. Oke. Seger sekali nih juga kalau Anakku misal senang ini. dirasakan. Susu banyak rasa, Subasa. Oke, betul sekali karena ini juga kids friendly ya. Jadi memang unggulan dari Subasa ini itu adalah dia menggunakan susu sapi yang segar dengan ada 12 macam varian rasa yang tentunya nggak akan bosen nih teman-teman kalau mau nyoba hari ini mau rasa original, hari yang selanjutnya mau rasa yang lain, itu Wow. bisa di Subasa. Langsung aja bisa kunjungi di @subasa_jr. Dan selanjutnya kita beranjak ke UMKM yang lainnya. Jadi ini itu, nah yang dibawa sama Mas Wawan ini merupakan jamu Ugi Jaya. Jaya. Iya. Atau mau dicoba? Boleh? Silakan. Boleh dicoba? Langsung aja. Ya tadi sesuai tadi, yang putih Mas Jojo Ugi biar Jaya. bersih. Iya. Yang ini Mas Fahmi biar dapat jodoh. Biar yang ini saya. dapat jus ya. Fotonya keren ya. Keren sekali.
Kayaknya foto ini di lapangan ini deh Iya kayaknya. barusan. Ya. Betul sekali. On the spot, on the spot. Enggak, ini contoh kreatif kan Mas ya, Mas Iya, Fahmi, betul benar, ya? benar. Contoh kreatif ya. Keren, on the spot. Iya, Top. betul sekali. Boleh diminum ya? silakan. Boleh sekali, bisa dicoba dulu. Nah, jamu Ugi Jaya ini kan sangat terkenal sekali di Kecamatan Sukodono ya, karena ini merupakan salah satu minuman kesehatan yang sangat-sangat digandrungi di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini. Jadi ini. yang diminum sama Mas Jojo ini ada varian serai lemon. Jadi itu banyak sekali khasiatnya, antioksidan juga. Kemudian yang kedua yang diminum sama Mas Wawan Ya. itu wedang uwuh. Ya. Iwu. Uwuh. Wedang uwuh, iya. Dan yang ketiga yang diminum sama Mas Fahmi ini namanya kunir sinom. Gua ketawa, Pak. Gak apa. Biasanya kalau kunir sinom ini identiknya dengan minumannya para wanita. Loh, gitu. Bener kan? Keliru. Jodoh. Siap. Ini tadi serai Siap, siap. Serai lemon. lemon supaya bersih dia. Oke. Ya, kotoran-kotorannya dikeluarin semua dia. Tapi asli Mbak. Setelah minum ini, Masa tercerahkan. iya cerah. Berangkat tadi saya capek. Oke. Setelah minum nggak capek. Oke, bugar ya, Iya, langsung jadi betul. bersemangat lagi ya karena Ugi memang- Jaya. Betul, karena keunggulannya nih ya, karena dia ini punya resep rahasia ternyata. Jadi tapi resep rahasianya ini masih dengan menggunakan bahan-bahan yang alami. Yang alami ya. Gitu. Kalau ini enak, Mbak. Jadi Aku aman ya? dulu pernah kuliah di Jogja 5 tahun. Oke. Jadi masih ingat betul rasa yang asli di sana. Jogja sama Oke. Solo kan ini wedang Oke. uwuh ini. Betul. Dan ini mirip banget. Wow, luar Nah, biasa segar, sekali. enak. Asli ya. Enak. Dan teman-teman Asli. kalau ingin mencoba rasanya yang dirasakan para gestar kali ini bisa langsung aja di Instagramnya di jamu_Ugi Jaya. Jadi ini Mana? ownernya Ugi Jaya juga itu mana? Ugi Jaya itu namanya. Jadi tapi ini store-nya itu ada di Dusun Besuk Sambung Rejo. Oh, Sambung Rejo. Iya. Iya, iya, iya. Dan Saya ownernya punya teman di sana namanya Deko. Oke. Ah, bukan. Wawan kalau Teman saya. Oh. Kawan Mas Wawan. Mungkin miliknya Deko ini. Mungkin nggak ngerti Mungkin juga. ya. Ugi Jaya. Iya. Ugi Jaya. Dan memang ini UMKM yang sangat luar biasa. Oke, selanjutnya kita beranjak ke UMKM yang kedua. Dari yang terakhir, ini ada UMKM Sari Kedelai. Ini yang di samping Yuris ini ada Sari Kedelai yang memang asli buatan dari pemuda yang ada di Masangan Wetan. Wow, Hmm. keren. Luar biasa sekali. Memang ya para pemuda yang ada di Kecamatan Sukodono yang di desa-desanya ini punya banyak sekali kreatif juga Mantap. karya-karyanya yang luar biasa. Nah, UMKM ini yang Sari Kedelai Sobijo Soya ini bisa dirasakan, bisa langsung datang ke store-nya di Masangan Kulon Wetan. Harganya nih sangat terjangkau sekali, mulai dari 5.000 sampai 15.000 saja. Oke. Dan yang terakhir, silakan kita tayangkan dulu. Apa ini? Nah, Oh, ini wedding ya. ya AR Wedding Decoration and Photography. Jadi teman-teman yang mau kayaknya mau menikah, mau lamaran bisa langsung aja kontak AR Wedding Decoration and Photography karena Wow. nanti teman-teman bisa akan ditreatment oleh mereka apa sih yang pengennya untuk wedding impiannya begitu. Luar biasa. Oke, Ah, itu Mas Fahmi itu. Mas Ya. Fahmi ya. Persiapan. Segmen saya, segmen saya. Persiapan. Kalau saya bahaya. Kalau tanya-tanya. Karena nggak mungkin yang kedua ya Mas ya. Iya, karena pasti kan yang pertama. Pasti yang pertama. Nah, ini baiklah teman-teman dan juga rekan-rekan pemuda-pemudi Sukodono. Kita akan kembali lagi di segmen yang terakhir. Sembari kita semua mau cobain dulu UMKM ini. Jangan Siap. kemana-mana, masih di podcast Karang Taruna Sukodono. Halo pemuda-pemudi yang ada di Kecamatan Sukodono dan juga masyarakat umum. Yuris kembali hadir di hadapan Anda di podcastnya Karang Taruna Kecamatan Sukodono. Nah, ini sayangnya kita sudah di segmen terakhir nih ya para gestar tentunya. Nah, ini menjadi segmen yang bisa dibilang ditunggu-tunggu Yap. oleh para peserta yang tadinya mengikuti lomba kompetisi video kreatif yang diadakan oleh Karang Taruna Kecamatan Sukodono. Langsung saja ya. Ya.
kita review dulu ya kayaknya ya videonya siapa sih Boleh. yang menjadi Siap. kandidat 1, 2, 3. Wow. Oke, penasaran bagaimana penonton yang ada di belakang? Heboh sekali ya, heboh Ada sekali. 3.500 ya. Iya. Luar biasa. Tapi virtual ya kan? Iya, Karena betul. pandemi harus tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, Siap. seperti kita ini ya, meskipun kita nggak pakai masker, tapi kita sudah vaksin, Vaksin. dan juga sudah melakukan Betul. tes PCR dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita review video yang menjadi kandidat juara. Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama istriku. Siapa ya? proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini Kita ke informasi pertama, hari ini kembali terjadi rekor penambahan angka kematian COVID-19 berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan. Kasus kematian di tanah air bertambah. Berdiri. Kita di sini berjuang demi merebut wilayah kita yang dikuasai Peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia terus terjadi. 1 tahun lebih pandemi COVID-19 menyerang Indonesia. Pemakaman khusus COVID-19 di TPH sebelum Lebaran. Dalam sehari belum tentu 10. Dirgahayu Indonesiaku. Indonesia tanah air beta Nah, itu tadi ya rekan-rekan yang ada yang sedang menyaksikan podcast kali ini. Gimana nih para juri, para gestar setelah melihat video dari para peserta? Apa sih kesan-pesannya? Yuris ingin tahu juga. Silakan, Mas Wawan dulu. Salut saya sama teman-teman yang ikut lomba video ini. Pertama, mereka niat betul. Kedua, kreatif ya. Dan mampu memaknai apa yang diinginkan oleh pemerakarsanya dalam hal ini Karang Taruna. Bagaimana bisa mengisi kemerdekaan di tengah pandemi. Oke. Gitu. Bahkan itu kalau ketahuan sama dilihat sama para produser film itu, bintang-bintang filmnya Wow. bisa diambil paling itu ya Mas Fahmi ya, atau malah diambil Mas Fahmi sendiri. Iya. Itu. Itu Keren. Bisa. Iya, iya, oke. Tapi sering kalau nggak disuruh teman-teman Karang Taruna milih itu semua juara kalau saya. Wow. Oh iya. Semua juara. Kenapa? Bagus. Karena kreatif, niat, Yap. itu dan kemampuan teknologinya bagus-bagus. Oke, mantap sekali ya. Selanjutnya kita bergeser ke Mas Jojo. Silakan. Ya, terkait peserta lomba ini kemarin luar biasa, ternyata ada 16 peserta yang ikut memeriahkan lomba video kreativitas di tengah pandemi.
ini memang kemarin kita Karangtaruna Kecamatan terutama memang agak pesimis terkait keikutsertaan lomba karena kondisinya memang pandemi ya. Kadang orang agak ribet lah membuat ini itu dan lain sebagainya. Tapi yang luar biasanya sekali, ternyata masih ada 16 yang ikut. Wow, itu keren. Dan dari 16 itu nggak cuman individu aja, karena Ya, satu peserta betul. itu bisa berkelompok ya, bisa Ya. 1 sampai 5 orang begitu. Betul, luar biasa dan memang ini kita laksanakan untuk menggugah semangat dari teman-teman Karangtaruna Desa atau pemuda-pemuda desa terutama di Sukodono. Bahwasanya kita ini harus terus berkarya, terus berkreativitas walaupun kondisinya di tengah pandemi. Dengan video-video dan lain sebagainya, terus dengan berkarya yang luar biasa lah intinya. Dan juga yang terakhir itu buat teman-teman nantinya di Karangtaruna Desa, mungkin kalau bisa membuat media sosial atau akun YouTube dan lain-lain terkait media sosial itu akan menjadi luar biasa. Contohnya kan video-video ini kan dari desa-desa. Kalau dikembangkan lagi, pastinya desanya semakin keren kan? Bukan gitu Mas? Tuh, benar. Iya kan? Nggak takut Mas Fahmi? Nggak apa-apa. Nanti kalau teman-teman tambah tenar sampai kalah kira-kira gimana? Nggak apa-apa. Itu hitungannya kalau misalnya kita ada temen nih yang akhirnya naik ya. Kalau dari kita sendiri pasti ada rasa iri Mas. Tapi kan kita harus mengkonversi ya. Otomatis kalau misalnya koncoku ini koncoku iso tak ajak kolaborasi, otomatis kita bisa nyuri audiensnya mereka. Kita bisa saling curi-curian itu. Ya, siap. Aku ambil audiensnya dia bisa tereksposur sama audiensku. Otomatis kita simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan. Iya. Biasanya istilahnya Mas Fahmi itu collab. Nah, benar. Bahasa keren nih collab. Kalau bahasa sekarang. Semaput collab. Jadi mungkin teman-teman nanti kalau bisa buat video yang sangat kreatif dan keren itu mungkin bisa sounding dengan Mas Fahmi ya. Karena beliau ini juga videonya cukup keren-keren. Ya kan? Sangat keren ya. Cukup Mas. Luar biasa. Oke. Itu aja dari Ya, Mas Jojo. cukup. Mas Fahmi mungkin tadi ada mungkin tambahan sedikit aja. Kalau tambahannya ini hitungannya pas di konteks sama Mas Jojo. Ternyata ada kegiatan yang cukup menarik bagi saya. Ini hitungannya aku nggak kepikiran sama sekali. Ini Karangtaruna Kecamatan Sukodono bisa bikin lomba seperti ini, Mbak. Nah, ini adalah langkah awal untuk kedepannya dan saya minta acara ini tuh bisa dilaksanakan tiap tahun. Wih. Oke. Siap. Oke, siap ya teman-teman Karangtaruna yang ada di Jadi misalnya siap. Teman-teman yang belum berkesempatan untuk ngikutin lomba ini karena keterbatasan waktu cuma 2 minggu, itu menurut kami ya, wah ini mepet banget nih Mas. Ya. Paling nggak 3 minggu atau sebulan lah. Kita kan bisa lihat ada beberapa video yang melibatkan banyak orang. Mungkin dari banyak orang itu lagi sibuk, lagi kerja atau lagi ngapain. Itu kan otomatis harus nyocokin jadwalnya nih. Nah, itu dari saya. Mungkin satu tambahan lagi buat teman-teman yang emang tadi ada banyak banget video-video yang hitungannya ini bisa di-up lagi nih. Asalkan bisa asah terus kreativitasnya. Saya juga punya platform aplikasi. Kalau teman-teman familiar sama namanya Netflix, saya juga ada. Kita kemarin setahun kemarin punya sendiri namanya Movie. MUVEE. Itu cari aja di App Store sama di iOS. Play Store ada? Play Store ada, di iOS juga ada. Keren. Jadi teman-teman cukup download. Kalau misalnya punya video pendek, emang tujuan kita adalah memfasilitasi teman-teman filmmaker yang ada di seluruh Indonesia buat biar naik kelas Mas. Siap, mantap. Publish lebih luas lagi. Benar. Jadi kemarin itu ada salah satu karya dari suatu daerah di Indonesia. Itu masuk ke ekosistem kita. Sekarang udah masuk sekitar 100 lebih video film pendek. Nah, salah satunya itu kan kontraknya eksklusif sama kita. Nah, ternyata dia itu di
ditarik sama Gooplay. Nah, Wow. otomatis ekosistemnya kan naik kan. Nah, emang itu salah satu tujuan kita. Kita pengennya biar film-film yang ada di Indonesia itu terdistribusi ke Gooplay ataupun kita bakal bahagia banget kalau ada salah satu yang bisa naik ke Netflix. Oke, luar biasa sekali. Yap. Dan gimana Mas Jo, siap nggak anggota Karang Taruna Ayo, bisa ayo. jadi talentnya film yang ada di aplikasinya Mas Fahmi ini? Harus siap. Oke, Iya kan? siap ya. Kita kan berpikir ke depan. Ya wis wae ngene, kudu ngene. Oke. Nah, tentunya nih ya para rekan-rekan pemuda-pemudi Kecamatan Sukodono nggak sabar, khususnya para peserta, siapa sih yang menjadi juara 1, 2, dan juga 3. Juara ketiga, selamat kepada peserta jeng 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 Fajarudin AN. Mantap, mantap. Dan juara yang kedua, siapakah itu? Selamat kepada Forum Dinamika Remaja Cangkring Sari. Keren. Berdiri. Kita di sini berjuang demi merebut wilayah kita yang dikuasai bangsat-bangsat itu. Lebih baik kita mati daripada kita dijajah terus-terusan. Kalian siap? Siap! Pato datu kato! Huntaito! Dompet kempes! Gandang goreng! Dan yang paling ditunggu-tunggu ya, siapa yang akan menjadi juara 1, juara pertama? Selamat kepada Karang Taruna Neo Narendra dari Pasangan Kulon. Mantap. Yo, istriku. Yo. Siapa ya? Halo, Assalamualaikum. Pak Dokter. Halo. Iya, Bapak. Di mana itu? Ya, saya sekarang ke sana. Oke, ya. Bentar. Nah, sekarang Yuris mau tanya-tanya dikit aja. Kenapa sih bisa menjadi juara ketiga nih si Fajarudin AN? Silakan, Mas Fahmi. Kalau aku sih lihat videonya kreatif banget. Oke. Ini kekinian banget. Jadi apa ya? Diekspresikan dengan cara anak muda yang sekarang, Pak. Oke. Kalau dari sisi kreativitasnya aku bagus sih. Oke. Mungkin Mas Mawan dan juga Mas Jojo bisa menambahkan? Iya, jadi Mas Fajarudin ini ya. Fajarudin AN. Itu temanya juga pas banget, kebetulan saya diperintah sama Ketua Karang Taruna itu untuk mengamati maunya pembuat video itu gimana. Temanya pas banget sama pandemi. Ya itu. Jadi Kalau videonya ini memang ahlinya ini. Kreatif dan sesuai dengan tema yang diharapkan oleh panitia, begitu ya. Di luar tema, apa ya? Kayak ingat saya pas nonton film Flash itu loh. Iya. Editingnya kan, Mas? Iya. Editingnya masuk. Oke. Di luar tema editingnya keren. Ini like-nya tinggi juga, jam tayang juga tinggi. Memang perlu dikembangkan lagi lah, nanti bisa belajar ke Mas Fahmi terutama. Oke. Jadi apa namanya, benar ya kalau sangat pas sekali jika menjadi juara 3. Iya. Oke. Dan Ada yang perlu selanjutnya dibongkar ini. Kenapa, Pak? Bikinnya cuma di kamar bisa dia. Iya, ternyata. Kayaknya loh. Tapi kan luar biasa. Iya, masuk, Mas. Iya. Iya. Kayaknya gitu. dan Yuris ucapkan selamat kepada juara yang kedua, yaitu dari Forum Dinamika Remaja Cangkringan. Selamat. Bagaimana, silakan Mas Jojo terlebih dahulu deh. Bagaimana bisa mereview apa sih? Kenapa kok bisa jadi juara 2 begitu? Kalau saya lihat sih ini untuk juara 2 karena kreativitasnya itu ada segi-segi kelucuannya, yang kekinian termasuk di sela-sela video ada yang jomblo gitu, keren tapi
Monggo yang lain. Ini paling niat sebetulnya. Iya. Paling Paling niat. Kalau boleh dikatakan ini semacam film kolosal. Wow. Dan apa istilahnya, penuh tenaga cara bikinnya. Cuman ada satu yang membuat dia kalah sama yang nomor satu gitu loh. Ada istilah di tengah pandeminya gitu. Nah itu sih, saya nggak bisa nyebut lebih detail ya, tapi ada istilah di temanya itu tema di tengah pandemi. Ada makan pentolnya ini. Lah ini pentolnya. Keren. Iya. Oke, gimana kalau dari Mas Fahmi sendiri Mas nih? Fahmi. Bagaimana? Jadi yang kalau aku lihat ini dari sisi narasinya ya, itu dia pengen itu banyak banget yang pengen dimasukkan. Cuman dari segini terus ini tuh potensi banget buat dikembangkan untuk jadi short film sebenarnya. Nah, makanya kita menentukan ini harus dibimbing lagi nih biar bisa naik kelasnya. Mantap. Mantap sekali, sesuai dengan saran dan juga kritikan dari para juri. Nah, baiklah teman-teman, dan juara 1 selamat kepada Karang Taruna Neo Narendra dari Masangan Kulon. Oke, langsung saja di review. Mau siapa terlebih dahulu atau Mas Jojo lagi? Saya lagi. Ya, kita lihat dulu. Dari Karang Taruna ya. Ini kalau saya dari segi Karang Taruna memang luar biasa ini ya. Jadi dari teman-teman pemuda di desa berkumpul, akhirnya membuat video yang kreatif juga, ada lucunya, ada juga terkait maknanya juga, bagaimana cara mengisi kemerdekaan di tengah pandemi. Nah, ini cukup keren ini, makanya luar biasa. Karang Taruna Neo. Oke, silakan Mas Fahmi. Kalau dari saya ya balik lagi, narasinya ini bagus. Terus hitungannya kan yang diangkat itu cukup sederhana sebenarnya. Yang lagi kita alamin untuk saat ini, dan ini hitungannya nge-flashback kita apa yang jadi halangan kita itu tetap kita bisa berkarya. Hasilnya video ini kok gitu. Mas Fahmi, yang nomor 1 ini kira-kira ngambil gambarnya pakai apa ini alatnya? Kalau menurut sampean? Pakai betul-betul kayak gitu atau pakai HP aja atau apa? Ini tuh pakai HP kalau nggak salah. HP semua ya? HP sih. Luar biasa ya? HP. Saya tertarik ini tuh pertama lihat langsung tertarik pertanyaan saya itu yang ibu-ibu yang sakit diangkat. Ini cowok beneran gitu. Ayo jawab. Cowok gitu. Jawab dong. Sampai saya tanyakan kepada salah satu pengurus Karang Taruna, ini cowok apa cewek ya? Gitu. Karena saking menjiwainya begitu ya. Iya. Ini paling unggul dari segala lini, terutama tema pandeminya ada dia. Bersih-bersih di tempat yang harus dibersihkan. Pakai maskernya, jaga jaraknya, dan cara merayakannya itu pas banget untuk Narendra ini. Karang Taruna desa ini, Pak. Iya, Karang Taruna desa ini. Ya, desa Masangan Kulon. Ya, selamat buat Narendra. Nanti dikenalin ibu-ibu yang sakit itu ya saya. Apa cewek beneran? Ayo, itu orangnya itu. Kasih komen. Salah satu banget sama filmnya sama orangnya itu. Salah satu pengurus desa itu. Ngurus Karang Taruna desa. Oke, memang ya teman-teman semuanya, ini sangat-sangat luar biasa sekali potensi yang dimiliki oleh para warga ataupun pemuda-pemuda yang ada di Kecamatan Sukodono. Baik, closing statement sedikit saja bisa disampaikan sedikit saja. Silakan Mas Fahmi dulu, monggo. Jadi buat teman-teman pemuda-pemudi di seluruh Kecamatan Sukodono ataupun di luar Sukodono yang melihat video ini, manfaatkan kreativitas kalian untuk menghadapi tantangan kehidupan ke depan itu melalui digitalisasi. Gunakan digitalisasi itu sebagai wadah untuk tempat kalian berkreativitas. Tetap semangat. Oke, silakan Mas Awan. Oke. Bersiaplah untuk menghadapi kehidupan yang nyata. Yang nyata kehidupan hari ini adalah kehidupan yang telah melompat. Gitu. Nah, sekedar bikin video itu juga sudah sebuah lompatan, meskipun banyak lagi yang harus dilakukan. Tetapi teman-teman Karang Taruna harus sudah selesai tentang
teknologi, harus sudah selesai tentang dunia online sehingga dunia online menjadi nyata. Itu tugasnya para pemuda Sukodono sehingga pemuda Sukodono siap untuk the next level. Oke, mantap. luar biasa. Dan terakhir nih sebagai penutup silakan Mas Mirza, Mas Jojo. Ya, bagi teman-teman pemuda, terutama di wilayah Sukodono, tetap kembangkan kreativitas, jangan menyerah, terus berkarya untuk masa depan bangsa Indonesia, terutama Sukodono. Oke, terima kasih. Dan sampai jumpa di podcast Karang Taruna Kecamatan Sukodono selanjutnya. Sampai jumpa. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Aku di sini, walau letih coba lagi jangan berhenti. Berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Sorry mas. Engkau gemilang malam cemerlang, bagaikan bintang timur sedang mengembang. Tak jemu-jemu mata memandang, aku namakan engkau juwita malam. Sinar matamu menari-nari, masuk menembus ke dalam jantung kalbu. Aku terpikat, masuk berangkat, apa daya asmara sudah melekat. Juwita malam,
rasakan gerangan Tuhan. Juwita malam dari bulan ke Tuhan. Oh, kereta kita segera tiba di Jatinegara. Kita akan berpisah. Aku terbuka alamat serta esok boleh kita jumpa pula. Juta malam siapa gerangan Tuhan. Bareng yuk. Juwita malam dari bulan ke Tuhan. Oh, kereta kita segera tiba di Jatinegara. Kita akan berpisah. Berilah nama alamat serta esok lusa boleh kita jumpa pula. Esok lusa boleh kita jumpa pula. Terima kasih.